Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim didukung dengan letak geografisnya yang strategis di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar pada Indonesia bagian barat, terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Pendirinya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber kerajaan Sriwijaya, yaitu sumber dari dalam dan dari luar negeri. Yang dari dalam ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tua, dan prasasti Palas Pasembah. Pada prasasti tersebut ada fakta uniknya guys. Gitu pada prasasti Kedukan Bukit mengisahkan bagaimana pendiri kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Jayanasa menjalani perjalanan suci yaitu Siddhartha ke Indonesia melalui kapal yang di mana dia membawa pasukan 20.000 orang. Dan pada prasasti Kota Kapur mengisahkan bagaimana setelah ia mendirikan kerajaan Sriwijaya, ia berdoa kepada dewa-dewa untuk terus meneguhkan kerajaan Sriwijaya dan menyatukan persatuannya. Dan pada prasasti Talang Tua dan Palas Pasembah, ia berdoa untuk perlindungan dari para dewa dan mengutuk siapapun yang menentang kerajaan Sriwijaya. Dan yang kedua ada sumber dari luar negeri, yaitu sumber Ligor, prasasti Nalanda, dan berita-berita dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok, di mana pada tahun 671 Masehi sampai 695 Masehi diresmikan kerajaan Sriwijaya sebagai tempat untuk belajar ajaran Buddha, aliran Mahayana. Dan pada berita dari Arab mengatakan bagaimana ada banyak pedagang dari Arab yang datang ke Sriwijaya dan bahkan menetap di kota-kota Arab. Kehidupan ekonomi di Sriwijaya. Kehidupan ekonomi di Sriwijaya dibantu oleh dua aspek, yaitu perdagangan dan juga pelayaran. Yang pertama, perdagangan. Mereka menjual kemenyan, lada, gading gajah, barang-barang logam, damar, dan juga penyu. Kedua, pelayaran. Pelayaran sendiri merupakan mata pencaharian utama yang berada di Sriwijaya karena Sriwijaya sendiri berada di jalur perairan yang cukup baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke kehidupan politik dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu adalah daerah-daerah yang udah terletak di kerajaan Sriwijaya harus mengirimkan upeti. Yang pertama. Yang kedua, pada akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Yang ketiga, adanya kemajuan yang pesat dari kerajaan Sriwijaya dan dengan didukungnya beberapa faktor. Faktor yang pertama, letaknya yang sangat strategis. Dia berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Faktor kedua, menguasai jalur-jalur perdagangan, contohnya Selat Malaka dan Selat Sunda. Faktor ketiga adalah hasil-hasil buminya, yang seperti emas, perak, rempah-rempah. Itu menjadi suatu hal yang berharga untuk diperdagangkan di sana. Yang keempat, armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut dari kerajaan-kerajaan India dan Tiongkok. Dan yang terakhir, pendapatannya melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang dagangan serta hasil buminya tadi itu sendiri. Itulah kehidupan politik dari kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah ke wilayah sekitar kerajaan Sriwijaya ini tuh udah berubah. Nah, berubahnya tuh kayak mana? Nah, berubahnya itu kayak jalur-jalur sungai yang biasa kapal besar tuh muat, lama-lama tuh makin nyempit. Jadi kapal-kapal besar yang berasal dari luar tuh nggak bisa masuk ke kerajaan Sriwijaya ini. Lalu yang kedua itu karena munculnya banyak kerajaan baru seperti kerajaan Siam contohnya.
Lalu yang ketiga itu karena daerah-daerah yang dulu pernah ditaklukkan sama Sriwijaya ini pun mulai memisahkan diri. Lalu faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah karena munculnya kerajaan Singasari yang ingin menguasai Nusantara. Lalu kerajaan Singasari ini pun mengirim pelayaran ke bagian barat atau yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.